Cukup Tante Ratna, aku tahu niat kalian semua. Ayah baru dimakamkan 3 hari lalu dan kalian sudah datang ke sini untuk mengobrak-abrik rumah dan menanyakan sertifikat tanah. Apa kalian tidak punya hati nurani sedikit pun? Suara Rohmah bergetar, bukan hanya karena kesedihan yang masih menggerogoti, tetapi juga karena amarah yang mendidih di ulu hatinya. Ia berdiri tegak di tengah ruang tamu, menghadap 3 sosok, 2 paman, 1 bibi, yang merupakan adik dan kakak kandung almarhum bapaknya. Wajah mereka yang seharusnya menunjukkan duka, kini dipenuhi ketamakan yang tak tahu malu. Tante Ratna, adik bungsu ayahnya, memajukan wajahnya yang dihiasi lipstik merah menyala kontras dengan suasana berkabung. Jaga bicaramu, Rohmah. Kami ini keluarga besarmu. Kami punya hak atas warisan ini. Kau sendirian, sebatang kara. Untuk apa rumah sebesar ini? Tentu saja untuk aku tinggali, Rohmah membalas tajam. Rumah ini adalah warisan dari mendiang kakek untuk ayahku, dan sekarang itu milikku. Ayah sudah mengurus semua surat wasiat dan hak waris sebelum beliau sakit parah. Kalian tidak punya hak apapun. Paman Hartono, yang selama ini dikenal sebagai sosok paling kalem, tiba-tiba tertawa sinis. Surat wasiat? Oh, kami juga bisa membuat surat wasiat, nak. Dan kami bisa membuat hidupmu sangat tidak nyaman di sini. Rumah ini punya sejarah keluarga. Lebih baik kau serahkan saja bagianmu. Kami tidak meminta semuanya, hanya sebagian besar. Rohmah menyilangkan tangan, menatap tajam satu persatu wajah penuh siasat di hadapannya. Bertahun-tahun hidup bersama orang tua yang selalu waspada terhadap gelagat saudara-saudara ini telah memberinya bekal untuk tidak gentar. Aku tidak akan memberikan sepeser pun. Kalian bisa keluar sekarang dari rumah ini, atau aku akan panggil polisi atas tuduhan pengganggu hak milik. Ancaman itu berhasil membungkam mereka sejenak. Namun mata Paman Bima, kakak tertua ayahnya, menyala penuh dendam. Ia menunjuk Rohmah dengan jari telunjuknya yang gemuk. Dengar gadis kecil, kau membuat kesalahan besar. Jangan salahkan kami kalau setelah ini hidupmu tidak lagi tenang. Kau akan menyesal menolak kebaikan kami. Setelah lontaran ancaman itu, mereka pergi dengan langkah tergesa-gesa, meninggalkan bau parfum menyengat dan janji kehancuran yang dingin menggantung di udara rumah Rohmah. Rohmah terduduk lemas di sofa. Ayahnya pergi, meninggalkan dirinya sendirian. Dan kini ia harus berhadapan dengan kegelapan yang lebih nyata dari sekedar duka, kebencian dan keserakahan keluarga. Rohmah mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah gertakan kosong. Namun, dalam hati kecilnya, ia tahu mereka bukan tipe orang yang mudah menyerah. Mereka adalah tipe yang rela mengotori tangan demi mencapai tujuan. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kepergian ayahnya, Rohmah tidur dengan perasaan waspada, seolah ada mata tak terlihat yang mengawasinya dari setiap sudut kamar. Hari-hari normal Rohmah berakhir hanya 4 hari setelah konfrontasi dengan para saudaranya. Gangguan itu dimulai. Awalnya, hanya hal-hal kecil yang mengusik akal sehat. Lampu di ruang makan berkelip-kelip di tengah malam, padahal jaringan listrik rumahnya baru diperiksa dan tidak bermasalah. Kemudian, suara gesekan perabotan terdengar dari lantai 2. Seolah ada kursi yang diseret, namun ketika diperiksa, semua ruangan kosong dan tertutup rapat. Puncaknya terjadi pada malam ke-7. Rohmah sedang tidur pulas.
kelelahan setelah seharian mengurus berkas-berkas peninggalan ayahnya. Tiba-tiba, ia terbangun karena hawa dingin yang menusuk. Padahal ia sudah menyelimuti diri dengan selimut tebal. Matanya terbuka dan jantungnya langsung mencelos. Di ujung kakinya, berdiri siluet hitam tinggi yang hampir menyentuh langit-langit kamar. Bentuknya tidak jelas, seperti gumpalan bayangan pekat yang bergerak-gerak. Namun, Rohmah bisa merasakan kehadiran itu. Energi dingin, jahat, dan berniat melukai. Rohmah ingin menjerit, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Ia mencoba bergerak, namun tubuhnya terasa lumpuh. Tertindih beban tak kasat mata yang luar biasa beratnya. Ia hanya bisa menatap bayangan itu yang perlahan-lahan bergerak mendekat, seolah berjalan di atas kasur. Di saat bayangan itu berada tepat di samping kepalanya, bau anyir seperti daging busuk menyeruak. Diikuti bisikan dingin, suara serak yang bergetar di telinga Rohmah. "Pergi, tinggalkan, ini bukan tempatmu." Bisikan itu langsung menusuk ke dalam otak Rohmah, menyebabkan sakit kepala hebat yang membuat matanya terpejam erat. Rohmah tidak tahu berapa lama ia bertahan dalam siksaan itu. Ketika ia kembali membuka mata, subuh telah tiba dan kamar mandi. Ia muntah darah segar, bukan hanya sedikit, tapi hampir memenuhi mangkuk toilet. Setelah kejadian itu, serangan gaib menjadi rutinitas harian. Rohmah mulai mengalami sakit yang aneh dan intens. Perutnya sering terasa ditusuk-tusuk dari dalam. Nyeri yang datang tiba-tiba dan menghilang tanpa jejak. Ia mulai sesak nafas, seolah ada tangan tak terlihat yang mencekik paru-parunya, membuatnya terengah-engah mencari udara. Batuk darah itu sering kembali, melemahkan tubuhnya hari demi hari. Rohmah yang awalnya adalah wanita muda berenergi dan berisi, kini berubah menjadi kurus kering. Matanya cekung dan kulitnya pucat pasi. Ia menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan segera mendatangi rumah sakit. Namun hasilnya nihil. Nona Rohmah, dari hasil pemeriksaan darah, ronsen, dan CT scan perut, kami tidak menemukan kelainan atau penyakit organik apapun. Paru-paru Anda bersih, lambung Anda dalam kondisi baik. Gejala sakit perut, sesak nafas, dan batuk darah ini, kami khawatir ini mungkin terkait dengan stres psikologis yang ekstrim, ujar Dr. Siska, seorang dokter umum yang menangani Rohmah. Rohmah tertegun. Stres? Tapi dok, sakitnya ini nyata. Rasanya seperti dicabik-cabik. Bagaimana mungkin ini hanya karena pikiran? Kami hanya bisa mendeteksi apa yang terlihat secara medis, Nona. Mungkin Anda baru kehilangan ayah, ditambah tekanan dari keluarga. Coba konsultasi ke psikiater ya, untuk meredakan ketegangan. Rohmah meninggalkan rumah sakit dengan keputusasaan yang mendalam. Ia tahu ia tidak gila. Rasa sakit di perutnya tadi malam sangat nyata. Rasa sakit yang hampir merobek kesadarannya. Ia yakin ini adalah kiriman. Ancaman Paman Bima bukan gertakan. Mereka benar-benar menyewa dukun. Gangguan fisik itu semakin diperparah oleh teror di rumah. Kadang, Rohmah melihat bayangan melintas cepat di cermin. Barang-barang antik peninggalan ayahnya yang ia simpan dengan baik tiba-tiba jatuh dan pecah berkeping-keping. Pada suatu malam yang paling menakutkan, Rohmah menemukan sebuah bungkusan kain kafan kecil di bawah bantalnya. Bungkusan itu diikat dengan benang hitam dan mengeluarkan bau kembang 7 rupa yang sudah layu. Saat ia membukanya dengan tangan gemetar, di dalamnya terdapat segumpal rambut bercampur tanah kuburan dan sebuah tulisan kuno di atas kertas lusuh. "Kutuklah dia agar pergi atau mati." Rohmah menjerit, melempar bungkusan itu dan berlari ke dapur, mencari tempat yang paling terang.
Ia menangis terseduh-seduh, menyadari bahwa nyawanya kini sedang diincar. Ia sendirian melawan kekuatan kegelapan yang dipekerjakan oleh saudara-saudaranya sendiri. Ia tidak bisa tidur, ia tidak bisa makan, ia tidak bisa bernafas lega. Rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung kini berubah menjadi sangkar penyiksaan. Rohmah mulai pasrah, berpikir mungkin kematian adalah satu-satunya jalan keluar. Ia hanya menunggu waktu. 2 minggu berlalu dalam keadaan Rohmah semakin buruk. Ia jarang keluar rumah, hanya duduk termenung di sofa ruang tamu dengan tatapan kosong. Pagi itu, terdengar ketukan di pintu depan. Rohmah dengan langkah gontai membukanya. Di sana, berdiri Ibu Sumi, tetangga sebelahnya yang sudah lama tinggal di sana. Seorang wanita paruh baya yang terkenal ramah dan memiliki mata yang tajam. "Rohmah, Duk, astaga, kau kenapa? Ibu lihat sudah lama kau tidak keluar. Wajahmu pucat sekali, seperti tidak makan berhari-hari," ujar Ibu Sumi. Sorot matanya menunjukkan kekhawatiran yang tulus. Rohmah tersenyum getir, mencoba menutupi kondisinya. "Tidak apa-apa, Bu, hanya kurang enak badan." Ibu Sumi menggeleng, lalu menerobos masuk tanpa diundang dan menarik Rohmah duduk. "Jangan bohong, Nak. Ini bukan kurang enak badan. Ini bukan sakit biasa. Kamu sudah periksa ke dokter? Tubuhmu sudah sangat kurus dan auramu gelap. Ada sesuatu di sekitarmu." "Sudah, Bu. Tapi ya, kata dokter tidak ada yang aneh dari tubuhku ini. Semua hasil pemeriksaan mengatakan aku baik-baik saja, Bu." "Ini jelas tidak beres, Rohmah. Tubuhmu juga sudah seperti ini. Aku merasakan ada sesuatu yang tidak beres pada dirimu dan di sekelilingmu." Rohmah yang sudah tidak tahan lagi menahan beban penderitaannya akhirnya pecah. Air mata mengalir deras. Ia menceritakan semuanya. Kematian ayahnya, kedatangan paman dan bibinya, penolakan warisan, ancaman, hingga teror gaib dan sakit misterius yang tak terdeteksi dokter. Ia bahkan menunjukkan bungkusan kain kafan kecil yang masih tergeletak di pojok dapur. Ibu Sumi mendengarkan dengan serius, sesekali mengelus punggung Rohmah. Ketika Rohmah selesai, wajah Ibu Sumi mengeras. "Paman dan bibimu itu, astagfirullah, mereka benar-benar jahat. Dengar, Ibu baik-baik, Rohmah. Ini sudah jelas sihir hitam, kiriman. Dukun yang mereka sewa itu pasti dukun yang kuat, Nak, karena bisa membuatmu sakit parah tanpa terdeteksi." "Lalu aku harus bagaimana, Bu?" Rohmah bertanya putus asa. Ibu Sumi bangkit. "Kau tidak boleh menyerah. Kita harus melawan. Kalau medis tidak bisa melihatnya, kita panggil yang bisa melihatnya. Kebetulan Ibu punya kenalan, seorang ahli kejawen dan spiritual yang ilmunya sangat tinggi. Dia itu orangnya agak nyeleneh, kadang ceroboh, tapi kekuatannya tidak ada duanya. Dia sudah sering menolong orang yang terkena serangan ilmu hitam." "Siapa, Bu?" "Namanya Mbah Margono. Beliau tinggal di desa sebelah. Ibu akan segera menghubunginya sekarang juga. Kau jangan khawatir, Nak. Kau tidak sendirian." Rohmah merasa setitik harapan muncul di tengah kegelapan yang mencekiknya. Ia hanya bisa mengangguk pasrah, menyerahkan nasibnya pada uluran tangan Ibu Sumi dan Mbah Margono yang asing. Sore harinya, Ibu Sumi kembali ke rumah Rohmah. Kali ini ditemani oleh seorang pria tua yang penampilannya jauh dari kesan seorang spiritualis sakti. Ia adalah Mbah Margono. Mbah Margono tampak berusia sekitar 70 tahunan. Ia mengenakan kemeja kotak-kotak yang sedikit lusuh, sarung yang terlipat tidak rapi, dan peci hitam miring.
Wajahnya dipenuhi kerutan, namun matanya memancarkan cahaya yang sangat damai dan tajam. Saat melangkah masuk, Mbah Margono tersandung ambang pintu, hampir mencium lantai. Rohmah dan Ibu Sumi buru-buru menahan tawa dan menopangnya. Waduh, lali aku nek ono unda-undaan, kata Mbah Margono sambil cengengesan menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Maaf Nduk Rohmah, sudah tua, mata ini kadang kalah cepat sama kaki. Aku lupa kalau ada unda-undaan. Rohmah yang awalnya tegang kini sedikit terhibur dengan tingkah Mbah Margono. Mbah, ini Rohmah yang kena kiriman itu, bisik Ibu Sumi. Mbah Margono menoleh ke Rohmah. Ekspresi lucunya langsung berubah serius. Ia berjalan mendekati Rohmah, menatapnya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Kemudian, ia menutup mata, menarik nafas dalam, dan menghembuskannya dengan berat. Iki wes parah tenan, desis Mbah Margono, suaranya kini berat dan berwibawa. Jauh dari kesan cerobohnya tadi. Energi hitamnya sudah merasuk ke dalam organ-organ pentingmu. Perut itu adalah pusat cakra, dan itu sedang dikunci. Mereka mengirimkan paku sungsang, sejenis santet yang menyerang dari dalam, menyebabkan sakit parah tanpa luka luar. Dan batuk darah itu tandanya daya hidupmu sedang dicuri. Ia kemudian berjalan ke dapur, mengambil bungkusan kafan yang tadi ditunjukkan Rohmah. Ia hanya menatapnya sekilas. Ini hanya pengalih perhatian, Duk. Bunga yang cantik. Musuhmu, dukunya, tidak bermain cantik. Dia memasukkan 3 entitas ke rumah ini. 1 penjaga rumah, 1 penguras energi, dan 1 lagi yang paling berbahaya yang bertugas mematikanmu. Mbah Margono kembali ke ruang tamu, mengambil tempat duduk dan meminta segelas air putih. Ia lantas mengeluarkan sebilah keris kecil dari balik sarungnya yang hanya ia taruh di samping gelas. Besok malam, Mbah akan lakukan pembersihan dan penarikan. Itu adalah waktu di mana energi dukun itu paling kuat. Kita harus siapkan diri. Nanti malam, kau harus tidur di kamarmu, Nduk. Jangan takut, karena Mbah akan mengunci rumah ini dari luar. Dan kau akan menjadi umpan yang aman agar para kiriman itu muncul semua. Ibu Sumi akan menemani Mbah berjaga di luar. Mendengar kata umpan, wajah Rohmah kembali pucat. Namun, melihat ketenangan Mbah Margono dan kesungguhan Ibu Sumi, ia mengangguk pasrah. Ini adalah satu-satunya kesempatan. Malam itu, suasana di sekitar rumah Rohmah terasa sangat dingin dan sunyi. Mbah Margono dan Ibu Sumi sudah berada di luar pagar. Mbah Margono meletakkan beberapa wadah berisi air kembang dan beras kuning di sudut-sudut pekarangan, sambil membacakan mantra kejawen kuno dengan suara bergetar. Di dalam rumah, Rohmah berbaring di kamarnya. Ia tidak bisa tidur. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari, waktu yang dipercaya sebagai puncak kegiatan makhluk halus. Tiba-tiba, ia mendengar suara gaduh dari ruang tamu. Suara langkah kaki yang berat, seolah seseorang yang sangat besar sedang berjalan mondar-mandir. Rohmah menahan nafas. Bau anyir dan bau kembang busuk bercampur menyesakkan ruangan. Suara langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Pintu yang terkunci rapat mulai bergetar, didorong oleh kekuatan yang sangat besar. Rohmah memejamkan mata, memeluk lututnya dan berdoa dalam hati. Di luar, Mbah Margono merasakan tekanan energi yang luar biasa, seolah ada dinding tak kasat mata yang mencoba mendorongnya mundur. Dukun ireng, aja kakean pola,
teriak Mbah Margono dengan suara serak namun penuh daya. Di saat yang sama, di dalam kamar Rohmah kunci pintu itu berderak dan engselnya menjerit. Tiba-tiba pintu terbuka dengan paksa memental ke dinding. Di ambang pintu, Rohmah melihatnya dengan jelas kali ini. Bukan hanya siluet, tetapi wujud yang mengerikan. Sosok tinggi, kurus, dengan kulit hitam legam seperti arang. Matanya merah menyala tanpa pupil, dan mulutnya meringai lebar, memperlihatkan gigi taring yang panjang. Itu adalah salah satu entitas yang disebut Mbah Margono, si pemati. Ia melangkah masuk, menggeram. Udara di kamar Rohmah terasa mendidih, namun hawa dingin menusuk tulang. Tiba-tiba terdengar suara "Beriak" dari ruang tamu. Mbah Margono telah berhasil menerobos masuk ke dalam rumah. Rohmah melihat Mbah Margono berdiri di ambang pintu kamar dengan keris kecil di tangannya yang kini bersinar keemasan redup. "Pergilah makhluk hina," bentak Mbah Margono. Matanya yang tua kini tampak memancarkan api. "Kau hanya pesuruh yang lapar. Kembalilah ke tempatmu sebelum aku bakar kau dan tuanmu." Sosok hitam itu menggeram, tawa tanpa suara yang mengerikan. Ia melompat ke arah Mbah Margono dengan kecepatan kilat. Tangannya yang panjang dan berkuku tajam siap mencabik. Mbah Margono tidak mengelak. Ia mengayunkan kerisnya dan seketika udara di antara mereka pecah dengan suara dentuman. Sosok hitam itu terpental mundur, membentur dinding kamar Rohmah, meninggalkan bekas hangus. "Ngluruk tanpa bala," teriak Mbah Margono. "Menyerang tanpa pasukan." Lalu ia mulai melantunkan sebuah mantra kejawen yang panjang dan berirama, mantra yang menembus ke dimensi lain. Ketika lantunan itu mencapai puncaknya, dari lantai atas dan dapur muncul dua entitas lain. Yang satu berupa bayangan wanita tua bungkuk yang melayang di udara sambil tertawa nyaring. Suaranya seperti kuku yang mencakar papan tulis. Inilah si penguras energi yang membuat Rohmah kurus kering. Ia melepaskan kabut ungu berbau busuk ke arah Rohmah. Yang kedua, sepotong tali pusar raksasa yang bergerak-gerak seperti ular melilit di kaki meja ruang makan. Inilah si penjaga kunci yang mengunci perut Rohmah dengan paku sungsang. Mbah Margono mendengus. Ia meludah ke lantai, lalu mencelupkan dua jari tangannya ke gelas air putih di sampingnya. Ia melompat ke arah sosok tali pusar, menyentuhkannya dengan air yang telah dirajahi, diberi mantra. Saat air itu menyentuh tali pusar, entitas itu menjerit kesakitan, mengepulkan asap. Ikatan di kaki meja terlepas, dan tali pusar itu bergerak liar. Mbah Margono segera membacakan mantra pengunci. Di saat Mbah Margono sibuk mengunci entitas pertama, sosok hitam bangkit dan kembali menyerang. Wanita bungkuk melayang ke arah Rohmah, siap memasukkan kabut ungu ke dalam mulut Rohmah. Rohmah yang melihat itu, meskipun ketakutan, ia berusaha mengingat kata-kata Mbah Margono untuk tidak takut. Tiba-tiba, ia merasakan hawa panas di dalamnya. Itu adalah jimat kecil pemberian mendiang ibunya yang selalu ia bawa. Ketika wanita bungkuk mendekat, Rohmah refleks mengangkat jimat itu ke udara. Mbah Margono yang melihat pergerakan Rohmah berteriak, "Bagus, Nduk, jangan takut. Sekarang!" Mbah Margono menoleh ke sosok hitam. Ia mengayunkan kerisnya lagi. Kini keris itu mengeluarkan lidah api. "Siji, loro, telu, papat!" teriak Mbah Margono. Api dari keris itu menyambar sosok hitam, membakar bayangan itu hingga menjerit seperti suara ratusan hewan yang disembelih. Sosok hitam itu meleleh menjadi cairan pekat, lalu hilang, meninggalkan bekas hangus yang mengerikan di lantai. Di saat yang sama, sentuhan jimat di tangan Rohmah pada wanita bungkuk itu
memicu reaksi hebat. Wanita itu menjerit dengan suara melengking tinggi, menembus gendang telinga, lalu meledak menjadi debu hitam. Tinggal tali pusar raksasa yang masih bergerak liar. Mbah Margono yang kini terlihat lelah mengambil segenggam beras kuning dari sakunya. Ia taburkan beras itu sambil membaca mantra penutup. Sedulur papat, pancer limo, balik no marang asale. Beras kuning itu berubah menjadi butiran api kecil saat menyentuh tali pusar. Entitas itu mengecil, kembali menjadi sepotong tali pusar kering, lalu terhisap ke dalam lantai, hilang tak berbekas. Keheningan melanda rumah itu, bau busuk menghilang, digantikan bau tanah dan dupa. Cahaya dari lampu kembali normal. Rohmah masih gemetar, namun ia tidak lagi merasakan sakit di perutnya, dan nafasnya kini terasa lega. Pagi tiba. Rohmah terbangun dari tidurnya yang singkat namun pulas. Tidur tanpa teror. Ia menemukan Mbah Margono duduk di ruang tamu, sedang menyeruput kopi kental sambil mengunyah pisang goreng yang dibawakan Ibu Sumi. Ibu Sumi sendiri tampak kelelahan, tertidur pulas di sofa lain. "Bagaimana, Mbah? Apakah sudah selesai?" tanya Rohmah. Suaranya masih serak. Mbah Margono tersenyum, kembali ke persona cerobohnya. Ia hampir menumpahkan kopinya saat menjawab. "Sudah selesai, Nduk. Rumahmu bersih. 3 kiriman itu sudah Mbah bakar dan Mbah kembalikan ke tempat asalnya. Pengeretan energi dan kunci sakit di perutmu sudah Mbah cabut. Secepatnya kau akan pulih." Rohmah menangis haru. Ia menghampiri Mbah Margono dan mencium tangannya. "Terima kasih, Mbah. Terima kasih banyak." "Wes, ora apa-apa. Cepat sembuh ya." "Tapi, Nduk." Mbah Margono tiba-tiba kembali serius menaruh cangkir kopinya. "Pertarungan tadi malam itu baru perang pembukaan." Rohmah bingung. Maksud Mbah?" "Dukun yang disewa oleh paman dan bibimu itu bukan dukun biasa. Dia dukun tangan hitam yang ilmunya kuat. Dia pasti tahu kirimannya hancur. Dia tidak akan diam. Dia akan coba lagi. Kali ini dia akan datang langsung atau mengirimkan yang lebih besar dan jauh lebih kejam." Mbah Margono mengambil sobekan kertas dari saku kemejanya. Ia menulisi beberapa mantra perlindungan di sana. "Ini jimat perlindungan. Tempelkan di atas pintu kamarmu. Dan ini Mbah kasih bubuk tolak balak. Taburkan di seluruh ambang pintu dan jendela. Ini hanya penangkal sementara," jelasnya. "Lalu bagaimana denganku, Mbah?" tanya Rohmah cemas. "Mbah akan siapkan penangkal permanen. Dan Mbah perlu tahu siapa sebenarnya dukun yang disewa oleh paman-pamanmu itu. Mbah akan lacak dari jejak energi hitam yang dia tinggalkan di sini. Dia pasti berasal dari Jawa Timur. Energinya sangat kental di sana." Mbah Margono berdiri, merapikan sarungnya yang kembali melorot. "Ingat, Nduk, jangan keluar rumah sendirian. Makan dan minum yang banyak. Jangan takut, karena Mbah akan kembali. Pertarungan kita yang sesungguhnya baru akan dimulai." Mbah Margono berpamitan, membangunkan Ibu Sumi, dan berjanji akan segera kembali membawa hasil penelusuran. Rohmah mengantar mereka hingga gerbang. Saat Mbah Margono melangkah pergi, ia menoleh ke Rohmah. "Oh, satu lagi, Nduk Rohmah," katanya sambil cengengesan lagi. "Tadi malam Mbah melayu-melayu, lari-lari di halaman, dan sandalku ucul. Itu jatuh di mana ya sandalku? Paling nek pas nguber sing bungkuk kae lho. Mungkin saat mengejar yang bungkuk itu." Rohmah tersenyum, merasa sedikit lega. Ia melihat ke halaman. Sandal jepit Mbah Margono memang tergeletak di dekat pot bunga yang hancur karena ledakan gaib. Ia kini tahu
Ia tidak hanya berjuang untuk warisan, tapi untuk hidupnya sendiri. Dan ia punya seseorang pahlawan, seorang pria tua ceroboh dengan kekuatan spiritual yang luar biasa. Di sisinya, ia masuk ke dalam rumah, menempelkan jimat perlindungan dan menunggu serangan berikutnya, dan menunggu Mbah Margono kembali untuk pertarungan agung. 3 hari berlalu dalam ketenangan palsu. Rohmah mulai bisa tidur nyenyak, batuk darahnya menghilang, dan nafsu makannya kembali. Meskipun ia tahu ini hanya jeda sebelum badai. Sore itu, Mbah Margono kembali. Kali ini ia tidak tersandung. Ia berjalan tegap, ditemani Ibu Sumi. Wajah Mbah Margono kini jauh lebih serius. Garis kerutan di dahinya menampakkan konsentrasi yang dalam. "Assalamualaikum, Dok Rohmah," sapa Mbah Margono, langsung duduk dan meminta kopi tanpa basa-basi. Mbah sudah dapat kabar. Kiriman itu datang dari dukun Ki Sukmo. Rohmah dan Ibu Sumi tersentak mendengar nama itu. Ki Sukmo adalah nama yang terkenal di antara kisah-kisah ilmu hitam. Konon, ia adalah dukun pesugihan yang tinggal di pelosok Jawa Timur, spesialis santet dan pemutus rezeki yang bekerja untuk orang-orang kaya yang ingin menghancurkan saingan mereka. Ki Sukmo, astaga, Paman Bima benar-benar gila, desis Ibu Sumi, menutup mulutnya dengan tangan. Dia bukan ecek-ecek, Nduk. Dia punya perjanjian dengan kekuatan gelap yang besar, dan bala tentaranya sangat banyak. Mbah Margono menjelaskan, matanya menatap tajam ke arah loteng rumah. Dia tahu Mbah yang menghalau serangannya. Sekarang, ini sudah menjadi urusan pribadi antara aku dan dia. Dia tidak akan berhenti sebelum kau mati atau rumah ini pindah tangan. Lalu apa yang harus kita lakukan, Mbah? Apakah kita akan lari? Tanya Rohmah. Suaranya kembali bergetar. Mbah Margono tertawa kecil. Tawa yang tenang, namun penuh kekuatan. Melayu? Oh, Randuk. Kejawen tidak mengajarkan lari dari masalah. Kita akan hadapi. Kita akan membangun benteng di sini dan mengirimkan kembali kiriman itu ke pemilik asalnya. Mbah Margono mengeluarkan beberapa barang dari tas lempangnya. 7 bilah paku besar yang berkarat, segelas kecil minyak kelapa kuno yang berbau wangi, dan sebuah kain kafan utuh yang belum dicelupkan. Rumah ini, Nduk, adalah peninggalan orang tuamu, dan ayahmu adalah pemilik sahnya. Di setiap sudutnya ada ikatan batin. Kita akan gunakan ikatan batin ini bersama sedulur papatmu sebagai benteng terkuat. Jelas Mbah Margono. Ia menoleh ke Ibu Sumi. Bu Sumi, tolong ambilkan foto ayah dan Ibu Rohmah. Yang paling besar, kita akan memanggil kodam penjaga leluhur. Rencana Mbah Margono adalah membangun sebuah gerbang penolak di jantung rumah, menggunakan energi Rohmah, cinta kasih orang tuanya, dan kekuatan murni bumi sebagai penangkal. Mereka akan memancing serangan balik Ki Rogo Sukmo malam itu juga. Matahari terbenam, mewarnai langit dengan jingga yang seolah berlumuran darah. Ketegangan kembali menyelimuti rumah itu. Kali ini lebih tebal dan berat. Di tengah ruang tamu, Mbah Margono menggambar sebuah lingkaran besar menggunakan kapur putih, persis di bawah lampu gantung. Di tengah lingkaran itu, ia meletakkan foto besar ayah dan Ibu Rohmah, dan di sekelilingnya, ia menaruh paku-paku berkarat yang sudah dimantrai. Rohmah, kau harus duduk di tengah lingkaran ini. Apapun yang terjadi, jangan keluar dari garis ini, dan jangan pernah membuka mata, kecuali Mbah yang menyuruh. Perintah Mbah Margono. Rohmah mengangguk, lalu duduk bersila di atas lantai dingin. Mbah Margono kemudian mulai melantunkan rajah dan mantra kunci. Suaranya bergema di ruangan, menciptakan getaran yang kuat.
Mantra itu bukan mantra penyerang, melainkan mantra pemanggilan dan permohonan kepada alam dan leluhur. Tiba-tiba, kaca jendela ruang tamu berderak keras. Seolah ada batu tak terlihat yang menghantamnya. Hawa dinginnya mematikan, menusuk hingga ke tulang. Bau belerang dan anyir darah langsung memenuhi udara. Dia datang, dia sudah tahu, teriak Mbah Margono. Ia kini berdiri di luar lingkaran, menggenggam keris kecilnya yang sudah diolesi minyak kelapa kuno. Dari luar rumah, terdengar suara gerungan, jeritan, dan langkah kaki yang sangat banyak. Rohmah yang duduk di tengah lingkaran merasakan denyutan hebat di kepalanya, seolah ada ribuan suara yang berbisik mengutuk namanya. Di atas langit-langit, Mbah Margono melihatnya di alam gaib. Ribuan entitas kecil berwarna hitam dan merah terbang mengelilingi rumah, seperti gerombolan lebah setan. Dan di tengah-tengah mereka muncul Banaspati raksasa, gumpalan api hitam yang berputar, panasnya membakar dimensi astral. Bu Sumi, jaga pintu dan teruskan zikirmu. Ini adalah bala tentara 1009 milik Ki Sukmo. Mereka akan mencoba menerobos benteng. Mbah Margono mengangkat kerisnya ke langit-langit. Sukmo, wani-wani nek kowe ngirim iblis marang anak wadon iki. Mbah Margono menancapkan kerisnya ke lantai, tepat di garis lingkaran. Seketika cahaya keemasan meledak dari keris itu, membentuk kubah pelindung di atas lingkaran. Beraninya kau mengirim iblis pada garis ini. Gerombolan iblis kecil itu menghantam kubah, menimbulkan suara seperti hujan batu. Dinding rumah Rohmah bergetar hebat. Lampu gantung bergoyang liar, dan semua perabotan bergerak sendiri, seolah ingin menghancurkan Mbah Margono. Rohmah di dalam lingkaran merasakan tekanan yang luar biasa, seolah ia sedang berada di dasar laut. Ia mendengar teriakan Mbah Margono yang kini berjuang keras melawan energi Ki Sukmo. Tiba-tiba, Rohmah merasakan sentuhan hangat di bahunya. Ia membuka mata sejenak, melanggar perintah Mbah Margono. Namun, yang dilihatnya bukanlah Mbah Margono atau Ibu Sumi, melainkan sosok ayahnya yang tersenyum lembut dari dalam foto, seolah memberinya kekuatan. Ia merasakan energi dari jimat kecil pemberian ibunya yang selalu ia bawa, kini memanas seperti bara api. Rohmah menutup mata kembali, namun kali ini ia tidak berdoa, melainkan berteriak dalam batinnya, memanggil semua ingatan, cinta, dan kemarahan atas ketidakadilan yang ia terima. Ia memanggil sedulur papatnya. Di luar lingkaran, Mbah Margono sedang berhadapan dengan Banaspati. Gumpalan api hitam itu melompat, hendak melahap Mbah Margono hidup-hidup. Ora iso, kowe ora bakal iso mlebu, Mbah Margono berteriak. Suaranya kini seperti raungan singa. Ia menyentuh bumi dengan tangan kirinya, mengambil energi murni dari rumah itu. Tangan kanannya menunjuk Banaspati. Kunci bumi, kunci langit, kodam Panji Wulung, metu. Dari keris yang tertancap di tanah, tiba-tiba muncul sosok bayangan tinggi, mengenakan jubah putih keemasan, memegang gada yang diselimuti petir. Itu adalah kodam leluhur yang dipanggil Mbah Margono. Kodam itu mengayunkan gada, menghantam Banaspati. Ledakan cahaya terjadi, diikuti suara gemuruh petir yang memekakkan telinga. Banaspati itu menjerit, api hitamnya mulai memudar. Ki Sukmo yang melihat kodam Mbah Margono menjadi murka. Ia melakukan serangan pamungkas, serangan psikis jarak jauh. Rohmah yang sedang fokus di dalam lingkaran tiba-tiba merasakan jiwanya tertarik keluar dari tubuhnya. Ia melihat dirinya melayang di kegelapan, dan di depannya muncul wajah Ki Rogo Sukmo, berkerut, mata merah, tertawa. Kau lemah, kau sendirian. Ayahmu sudah mati, rumah ini akan jadi kuburanmu. Serahkan saja, serahkan saja. Bisik Ki Sukmo mencoba merobek kesadaran Rohmah. Rohmah mulai menangis, ketakutannya kembali. Mbah Margono menyadari hal itu. Ia menoleh ke Rohmah,
Wajahnya pucat. Ia tahu serangan psikis ini bisa membunuh Rohmah dalam hitungan detik. Rohmah, ingat rumah ini. Ingat ayahmu. Gunakan cintamu untuk melawan iblis ini, teriak Mbah Margono. Ia berusaha keras mempertahankan kubah cahaya. Rohmah memejamkan mata. Ia membayangkan dirinya berdiri di ambang pintu, melihat ayahnya tersenyum saat menyerahkan surat wasiat. Ia membayangkan kehangatan ibunya saat memberikan jimat kecil itu. Cinta dan kerinduan itu berubah menjadi kemarahan yang suci. Rohmah berteriak dalam batin, "Aku tidak akan pergi. Ini rumahku. Kau bukan Tuhanku." Saat teriakan batin Rohmah mencapai puncaknya, jimat di dadanya meledak dengan cahaya putih yang sangat terang. Cahaya itu langsung menyambar ke wajah Ki Sukmo dalam dimensi astral. Ki Sukmo menjerit kesakitan. Serangan psikisnya terputus. Mbah Margono yang melihat kesempatan itu tersenyum. "Sekarang, Kodam, tutup gerbangnya." Kodam Panji Wulung mengayunkan gada terakhir ke Banaspati, menghancurkannya menjadi abu. Kemudian Kodam itu meletakkan tangannya di atas lingkaran. Mbah Margono langsung membaca mantra penutup. "Balik, balik no marang asale." Energi putih yang sangat besar, seolah pusaran air, menyedot semua sisa-sisa entitas dan energi hitam di rumah itu. Tiba-tiba, suasana menjadi sunyi. Semua goyangan berhenti. Bau busuk menghilang total. Rumah Rohmah kembali tenang, bahkan terasa lebih hangat dan damai dari sebelumnya. Mbah Margono ambruk ke lantai, terengah-engah, namun tersenyum lega. Ibu Sumi bergegas menghampirinya. Rohmah di dalam lingkaran membuka mata. Cahaya di keris dan lingkaran sudah meredup. Ia merasa sangat lelah, namun ia hidup dan ia menang. Beberapa saat kemudian, Mbah Margono, meskipun sedikit ceroboh karena sarungnya kembali melorot, sudah kembali menyeruput kopi kentalnya. Rohmah sudah keluar dari lingkaran dan duduk di sebelahnya. "Dukun ireng kui, wes kapok, Nduk," kata Mbah Margono sambil tertawa. Jejak energinya sudah Mbah kunci di lingkaran ini, dan Mbah kembalikan padanya. Selama 6 bulan ke depan, Ki Sukmo tidak akan bisa menggunakan ilmunya. Dia akan sibuk mengurus dirinya sendiri. Rohmah bersujud di kaki Mbah Margono. "Terima kasih, Mbah. Sampean menyelamatkan nyawaku." "Jangan berterima kasih pada Mbah, Nduk. Berterima kasihlah pada cinta orang tuamu, jimat ibumu yang kau bawa, dan kekuatan batin ayahmu di rumah ini. Itu yang membuat Ki Rogo Sukmo kalah. Kau sendiri yang menghancurkan serangan psikisnya." Mbah Margono lalu memberikan Rohmah sebotol air yang sudah dimantrai. "Minum ini dan taburkan sisa airnya di semua ambang pintu setiap malam. Rumah ini sekarang sudah terlindungi selamanya oleh benteng leluhur. Tapi Mbah Margono punya satu peringatan." Mbah Margono menoleh ke Rohmah, matanya kembali serius. "Paman dan bibikmu, mereka masih haus. Mereka tidak akan kapok hanya karena dukunya kalah. Mereka akan mencari cara lain, cara duniawi. Kau harus siapkan diri. Kalahkan mereka di dunia nyata, Nduk. Dengan bukti, dengan hukum, dan dengan keberanianmu." Mbah Margono berdiri, merapihkan sarungnya, dan mengambil kerisnya kembali dari lantai. "Mbah pamit dulu ya, Nduk. Mbah harus cari sandal yang hilang lagi di halaman depan. Dan mungkin Mbah akan pergi ke Jawa Timur sebentar untuk memastikan dukun Ki Sukmo benar-benar kuapok." Rohmah mengantar Mbah Margono dan Ibu Sumi ke depan. Ia berdiri di ambang pintu, melihat rumahnya yang kini terasa hangat, terang. Gangguan gaib sudah berakhir, tetapi ia tahu pertarungan untuk mempertahankan warisan ini baru saja berpindah arena. Ia kini memiliki kekuatan batin dan perlindungan leluhur.
Ia tidak lagi ketakutan. Rohmah memejamkan mata, menarik nafas dalam, dan bersiap menghadapi babak selanjutnya, melawan keserakahan manusia. 2 minggu setelah pertarungan agung, hidup Rohmah kembali normal. Rumah itu terasa damai, penuh kehangatan yang hilang sejak kematian ayahnya. Ibu Sumi sering mampir, kadang hanya untuk membawakan makanan atau menemaninya mengobrol di teras. Namun di tempat lain, ketenangan ini dibayar mahal. Di rumah mewah Paman Bima, suasananya berubah seperti neraka. Tidak lama setelah Ki Sukmo menghilang, 3 bersaudara itu, Paman Bima, Paman Hartono, dan Tante Ratna, mulai merasakan sakit yang aneh. Paman Bima yang sebelumnya gagah, kini menderita penyakit kulit yang mengerikan. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh bisul bernanah yang tidak pernah sembuh, gatal yang tak tertahankan, dan bau busuk yang selalu mengikutinya. Ia sudah berobat ke dokter spesialis terbaik di ibu kota, namun hasilnya nihil. Dokter mendiagnosisnya dengan kelainan kulit langka yang tidak merespon obat apapun. Paman Hartono mengalami penderitaan yang lebih menyiksa. Ia mulai batuk terus-menerus, bukan batuk biasa, melainkan batuk darah dengan dahak berwarna hitam pekat. Paru-parunya dinyatakan bersih, namun ia selalu merasa tercekik, seolah ada beban batu di dadanya. Ia tidak bisa tidur, wajahnya kurus dan bengkak karena kurang istirahat. Tante Ratna yang paling ambisius menjadi yang paling parah. Ia menderita kelumpuhan mendadak di kaki kirinya. Kaki itu terasa dingin seperti es, meskipun disentuh api, dan ia selalu merasa ada tusukan jarum tak terlihat di tulang keringnya. Ia tidak bisa berjalan tanpa kursi roda. Wajahnya yang biasa dihiasi riasan mahal, kini pucat pasi dan dipenuhi lingkaran hitam. Mereka tahu ini adalah akibat dari perbuatan mereka. Ini adalah kiriman yang berbalik arah, hukuman karma dari makhluk gaib yang marah karena diganggu. Mereka sudah mencoba menghubungi Ki Sukmo, namun dukun itu menghilang di telan bumi, meninggalkan jejak gubuknya yang kosong dan hangus. Setelah menghabiskan ratusan juta rupiah untuk pengobatan medis dan dukun-dukun lain yang semuanya menyerah, mereka akhirnya mencapai titik terendah. Malam itu, di ruang tamu Paman Bima, mereka bertiga berkumpul. Aroma obat herbal minyak gosok dan nanah bercampur di udara. Ini sudah tidak bisa lagi, Kak Bima. Tante Ratna menangis terseduh-seduh, tangannya menggaruk bisul di lehernya. Aku tidak tahan lagi, kata dukun terakhir. Penyakit ini berasal dari pagar hidup yang sangat kuat. Tidak ada yang bisa menembusnya, kecuali orang yang dilindungi oleh pagar itu. Paman Bima yang nafasnya terengah-engah menatap Hartono. Kau benar, pagar hidup itu adalah benteng Rohmah. Kita menyerang seorang gadis tak berdosa, dan sekarang semua serangan itu kembali pada kita. Paman Hartono yang duduk di sampingnya memuntahkan sedikit dahak hitam ke sapu tangan. Hanya ada satu cara. Kita harus bertemu Rohmah. Kita harus meminta maaf. Mungkin jika kita membersihkan hati dan jiwa kita di hadapannya, Rohmah bisa, entah bagaimana, membebaskan kita. Kebesaran hati telah lama hilang dari kamus mereka. Tetapi ketakutan akan kematian dan rasa sakit yang tak terbayangkan akhirnya memaksa mereka menelan kesombongan mereka. Mereka sepakat, mereka harus kembali ke rumah Rohmah, bukan sebagai penuntut warisan, melainkan sebagai pengemis belas kasih. Sore itu, di rumah Rohmah yang cerah, Rohmah dan Ibu Sumi sedang asyik menanam bunga mawar baru di taman depan. Rohmah kini tampak segar. Rona merah muda telah kembali ke pipinya dan energinya pulih sepenuhnya. Tiba-tiba, sebuah mobil sedan hitam mewah berhenti di depan gerbang. Rohmah dan Ibu Sumi saling pandang. Jantung Rohmah berdebar. Ia mengenali mobil itu milik Paman Bima. Dari pintu mobil,
keluar Paman Hartono dengan wajah kuyuh dan pakaian yang tidak rapi. Ia tampak memapah Paman Bima yang berjalan tertatih-tatih. Postur tubuhnya membungkuk karena sakit yang dideritanya. Lalu, Tante Ratna keluar dengan bantuan tongkat. Kaki kirinya diseret dengan susah payah. Pemandangan itu sangat mengejutkan. Ketiga sosok yang terakhir kali datang dengan wajah penuh kesombongan kini tampak seperti bayangan dari diri mereka yang dulu. Mereka tampak sakit, lemah, dan putus asa. Bau obat, minyak, dan sedikit aroma amis tercium bahkan dari jarak beberapa meter. Ibu Sumi segera berdiri di samping Rohmah. Wajahnya penuh kewaspadaan. "Rohmah, hati-hati. Ada apa ini?" bisik Ibu Sumi. Paman Bima yang biasanya memimpin kini tampak kesulitan berbicara. Ia berusaha keras berdiri tegak di depan Rohmah. "Rohmah, nak." Suara Paman Bima terdengar parau. Bukan lagi suara ancaman, melainkan suara seseorang yang menderita. Rohmah tetap diam, menatap mereka dengan tatapan yang dingin, namun tanpa dendam. Ia melihat penderitaan di mata mereka, dan ia tahu ini adalah hasil dari gerbang penolak Mbah Margono. Tante Ratna menjatuhkan tongkatnya, dan ia bersimpuh di depan Rohmah. Meskipun kakinya gemetar, "Rohmah, maafkan kami. Kami mohon ampun." Tante Ratna menangis terseduh-seduh. Air mata membasahi pipinya yang kurus. "Kami tahu kami salah. Kami dibutakan oleh harta. Dan kami menyewa dukun untuk menyakitimu. Kami mengirim penyakit dan kiriman ke rumah ini." Paman Hartono yang hampir tidak bisa bernafas karena batuk merosot ke sampingnya. "Kami sudah berobat kemana-mana, Rohmah. Medis tidak bisa menyembuhkan. Dukun-dukun lain takut. Ini adalah kiriman yang berbalik. Kami tahu kau yang dilindungi oleh pagar gaib itu. Kami mohon, Rohmah, cabutlah kutukan ini. Kami tidak butuh warisan itu lagi. Kami hanya ingin sembuh. Kami takut mati, Rohmah." Paman Bima menjatuhkan dirinya, bersujud dengan kepala menyentuh tanah di depan keponakannya yang dulu ia anggap lemah. "Maafkan aku, nak. Kami khilaf. Cabutlah hukuman ini, nak. Kami bersumpah tidak akan pernah mengganggu hidupmu lagi." Ibu Sumi yang menyaksikan seluruh adegan itu hanya bisa menutup mulutnya. Ia memegang bahu Rohmah, memberikan dukungan tanpa kata. Rohmah melihat ke bawah, menatap tiga orang dewasa yang kini tidak berdaya, tergeletak memohon belas kasihnya. Mata Rohmah tidak lagi memancarkan amarah, melainkan kesedihan yang mendalam. Kesedihan atas apa yang telah dilakukan keserakahan terhadap keluarganya. Ia tahu, ia tidak punya kekuatan untuk mencabut apapun. Ini adalah urusan antara leluhurnya, Mbah Margono, dan kekuatan alam semesta. Namun ia tahu satu hal, pengampunan adalah kunci spiritual yang paling kuat. Rohmah menarik nafas dalam. "Bangunlah, Paman, Tante," kata Rohmah. Suaranya lembut namun tegas. "Aku tidak punya kekuatan untuk mencabut penyakit itu. Itu adalah urusan kalian dengan Tuhan. Tapi aku memaafkan kalian. Dari lubuk hatiku yang paling dalam, aku memaafkan semua yang kalian lakukan padaku. Kalian sudah menanggung akibatnya. Sekarang, pergilah, rawatlah diri kalian, dan jangan pernah lagi mengusik hidupku. Aku hanya berharap pengakuan dosa dan permintaan maaf ini bisa menjadi permulaan dari penyembuhan kalian." Paman Bima, Tante Ratna, dan Paman Hartono terdiam. Mereka menerima pengampunan itu yang tidak menjanjikan kesembuhan instan, namun memberikan kedamaian yang sudah lama hilang. Mereka bangkit, mengucapkan terima kasih berkali-kali, dan kembali ke mobil mereka. Pergi dengan janji yang tulus untuk tidak kembali mengganggu. Rohmah berdiri tegak di depan rumahnya, menatap kepergian mereka hingga mobil itu hilang di tikungan. Ibu Sumi memeluknya erat. "Kau sangat kuat, nak," bisik Ibu Sumi. Rohmah mengangguk, melihat rumahnya yang kini benar-benar menjadi miliknya, terlindungi dan damai.
Pertarungan gaib telah dimenangkan dan karma telah diselesaikan. Rohmah kini bebas untuk memulai hidup barunya, hanya ditemani kenangan indah tentang orang tuanya.